Kayak 20 tulang dipatahin secara bersamaan. Halo, balik lagi dengan aku Tria Gue Siswandi di Cerita Satria. Kali ini kita akan mengangkat topiknya tentang melahirkan. Nah, banyak banget nih yang tanya ke kita, terutama buat Tria, gimana sih rasanya melahirkan? Katanya kan sakit. Maka di beberapa referensi itu dikatakan bahwasanya sakitnya orang melahirkan tuh kayak 20 tulang dipatahin secara bersamaan. Tuh, kebayang tuh, kalau aku gak kebayangin sih, wah gila sih, aku bisa pingsan gitu. Nah, sebenarnya sakit orang melahirkan itu seperti apa sih? Nah, mungkin bisa dijelasin nih. Kalau ngomongin soal sakit, aku tuh malah gak ada sakitnya. Padahal udah hari perkiraan lahir. Jadi udah HPL tuh pas kuliah. Soalnya gak sakit. Jadi nggak ada rasanya. Nah terus habis itu karena waktu itu aku ingat banget itu hari Jumat, aku harusnya kuliah, aku bangun tidur terus habis itu pecah ketuban dini. Terus itu juga masih belum ada rasanya. Menurut aku ya cuman ada air ngalir aja gitu. Terus habis itu udah masuk UGD, aku dipacu. Jadi kan ada banyak orang tuh perdebatan kalau dipacu, diinduksi itu sakit atau enggak gitu, dan sakitnya kayak gimana gitu. Terus habis itu dulu aku pernah diskusi ini juga kan sama kamu. Intinya kalau kata kakakku, sesakit-sakitnya anak pertama itu gak ada bandingannya, karena kita baru melahirin sekali, belum pernah melahirin sebelumnya, nggak punya referensi yang melahirkan gak sakit itu gimana, ya sakit itu gimana. Nah terus habis itu akhirnya setelah diinduksi itu juga belum ada rasanya, dan baru ada rasanya pas tengah malam. Sakitnya kram gitu. Gimana tuh rasanya? Rasa kram? Rasanya Ya kayak pegel aja di sebelah sininya. Terus habis itu kamu minta pengen dipijat-pijat. Terus pas pembukaannya makin banyak sampai akhirnya pembukaan 10, itu tuh menurut aku ya, dari pembukaan aktif dari 4 ke 10 itu cuma rasanya pengen ngeden. Aku tuh rasanya ya udah pengen ngeden gitu. Udah itu aja. Terus sampai akhirnya buka lengkap, terus kemudian bayi keluar. Gimana tuh rasanya? Ngeden, pengen ngeden. Nah, maksudnya apakah semakin buka lebar itu semakin level sakitnya semakin bertambah atau gimana? Pengen ngedennya jadi lebih sering. Jadi kalau teman-teman khawatir, aku bisa nggak ya ngelahirin, atau aku nanti ngelahirin sesakit apa ya? Sesakit teman-teman kebelet, tapi nggak boleh ngeden. Itu aja menurutku. Nah pas udah pembukaan lengkap, terus habis itu kita disuruh melahirkan kan, suruh tarik nafas, buang nafas, ngeden gitu sama. Nah itu baru di situ tuh perjuangan buat nyambung nafas. Jadi aku latihan nih tarik nafas, buang nafas, tapi nggak nyambung. Jadi cuma sekali tarik, sekali buang, udah selesai. Nah itu bayinya nggak keluar-keluar ternyata kalau kayak gitu. Nah pengalamannya kan kita waktu itu 4 jam. Jadi pembukaan lengkap itu jam 9. Jam 9 itu udah siap nih proses persalinan, udah ngeden, dan baru lahirnya jam 1, itu pun di vakum ya. Sampai perlu divakum ya, disedot, teman-teman disedot kayak film di 3 Nah itu ditarik pakai alat kayak gitu. Nah itu proses kelahiran anak pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya sesakit apa sih, ya itu udah ngomongin tentang latihan hari-hari sebelumnya. Kan orang hamil tuh disuruh jalan kaki, senam hamil, yoga hamil, ngepel jongkok, ya kan? Terus habis itu disuruh banyak hal yang itu intinya olahraga fisik. Nah aku ngerasain banget olahraga fisik itu yang ngebuat kaki ini gak kram selama proses persalinan. Dan ditambah lagi menurutku yang paling penting adalah afirmasi, sugesti kalau ini sakit tapi bisa kulewatin. Kan kalau kata dokterku, dokter Hernanda tuh bilangnya gini, sakit atau nggak sakitnya seseorang itu tergantung dari ambang batasnya seseorang tersebut. Ada loh orang diginiin sakit nggak? Ada orang yang udah diginiin lama itu juga nggak sakit. Itu tergantung ambang batas. Nah ambang batas itu tergantung apa? Tergantung mindset. Kalau udah mindsetnya nggak bisa, belum diapa-apain juga udah nggak bisa. Kalau misalkan mindsetnya bilangnya bisa persalinan normal, bisa persalinan normal gitu misalnya, ya pasti
ya ada jalan. Walaupun nggak semua kan. enggak, walaupun aku di tengah-tengah juga pengen bilang aduh ya udahlah. Makanya kalau misalnya orang aduh nanti kalau sesar gimana ya, kita di tengah-tengah udah kayak udah 4 jam ya teman-teman, itu kayak tengah-tengah tuh udah di jam 2 jam mau ketiga itu kayak ya udahlah sesar terserah, kalau mau terserah yang penting lahir gitu. Oke, sampai aku pernah ngeliat ada video yang itu menunjukkan kayak sebuah alat yang dipakai ke laki-laki, yang alat itu rasa sakitnya itu sama dengan levelnya perempuan melahirkan. Dan ternyata hampir semua laki-laki ketika dipakai alat itu ternyata dia nggak bisa nggak kuat, nggak tahan gitu, sakit banget kayak gitu. Nah mungkin nanti bisa ngeliat di video di gitu. Nah ada tuh kayak gitu. Nah berarti ini penting banget buat calon bunda-bunda semua. Jadi yang pertama berarti emang bunda itu harus mengafirmasi oke, ini sakit tapi kamu bisa lewatin. Sama pasangan Oh, juga. iya. Misalkan kan di tengah kayak kejadian aku di tengah-tengah kan aku tanya sama kamu, aduh ini kuat nggak ya, kuat nggak ya? Kalau kamu bilang nggak kuat ya udah, kayak gitu. Nanti nggak masuknya. Jadi memang harus 2 orang. Menurutku persalinan itu tentang 3 orang. 1 semangat bayinya, 2 semangat ibunya, 3 semangat suaminya. Nah oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah kan sakit tuh melahirkan, kapok nggak kamu untuk melahirkan? Jadi ajaibnya bayi itu lucu. Yang lucunya itu ngebuat kita lupa sakitnya tadi gimana. Ya walaupun tetap sakit, tapi maksudnya ketika lihat bayi itu, makanya suka dibilang kan, nanti juga kalau bayinya lahir sakitnya hilang gitu. Itu bener? Bener karena seneng, karena bahagia hilang. Tapi ya tetap ada sakitnya. Maksudnya sakitnya itu udah jadi nggak kerasa karena rasa bahagianya jauh lebih tinggi gitu. Terus habis itu paling ada banyak pertanyaan tuh yang kayak gini, induksi itu sesakit apa sih? Nah itu juga tuh. Jadi kalau aku kan induksinya itu infus dan aku tuh di induksinya lama ya. Jadi aku masuk tuh Jumat jam 1 siang. Terus habis itu diinduksi dari sampai jam 9 sampai jam 1 siang lagi. Berarti 24 jam. Jadi selama melahirkan itu selang induksinya juga nggak dicopot karena itu yang membantu si bayi itu keluar. Nah kalau ditanya sakitnya, sejujurnya aku itu kena pisau aja langsung minta dibawa UGD. Tapi waktu itu kan ada tujuan yang sangat besar. Jadi dokter aku tuh bilangnya gini, lah Bu kalau misalkan takut sama sakitnya, terus bayinya suruh keluar lewat mana? Harus keluarnya lewat ibu. Lah kalau ibunya nggak semangat nih, gimana? Gak ada jalan keluar lain. Ya udah karena aku tahu oke, aku ini kunci exit jalan keluar buat orang lain. Makanya aku mikirnya aku pasti bisa. Kayak gitu. Nah, itu kan dari sisi aku yang melahirkan. Sekarang sebagai statement penutup, aku mau tanya dong sama kamu, gimana sih perasaan kamu mendampingi orang melahirkan? Ya rasanya speechless. Jadi kayak ngerasa kalau ngelakuin jahat sama istri itu kayak dosa gitu ketika sudah ngelewatin itu. Makanya aku pesen banget buat para calon ayah, kalau memang kamu bisa mendampingi istri, usahakan banget bisa dampingin banget dari awal sampai akhir. Nah kalau takut darah kalau aku sih tetap di dalam. Tapi mungkin nggak perlu melihat darahnya, tapi tetap di samping istri sih menurut aku gitu. Karena itu penting banget, salah satu untuk menjaga bonding juga. Karena kan nanti kalau udah lahirin, yang ngerawat anak kan berdua tuh, bukan cuma istri. Itu tadi cerita kita tentang melahirkan Aira. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.